Pernahkah Anda membayangkannya? Di tengah pesta pertunangan Anda sendiri, tunangan Anda meraih mikrofon. Namun, alih-alih melamar Anda, ia justru mengumumkan pembatalan pertunangan secara resmi di hadapan ratusan tamu. Bagaimana jika ia kemudian mengumumkan akan menikahi selingkuhannya yang sedang hamil, sambil menggunakan kartu kredit Anda untuk membayar semua biayanya? Jika itu saya, mungkin saya akan menangis histeris dan mengamuk, tapi wanita itu tidak melakukannya. Ia hanya tersenyum anggun, lalu mendorong pria itu dan seluruh keluarganya ke jurang kehancuran. Hari ini, kisah pembalasan dendam yang begitu memuaskan telah dimulai. Saya berdiri di salah satu sudut dalam pesta perayaan ulang tahun Aditama Group. Nona Aryani, Bapak Baskara mempersilakan Anda ke panggung. Seorang pelayan membungkuk dengan sopan. Saya merapikan gaun malam saya yang tanpa celah. Tersenyum sesempurna mungkin, lalu berjalan lurus menuju panggung utama. Malam ini, Baskara terlihat sangat tampan. Setelan jas bermerek mewah yang dijahit pas di badan menonjolkan postur tubuhnya yang tinggi dan gagah. Sepasang mata tajam yang dulu pernah membuatku tergila-gila kini berkilauan di bawah sorotan lampu. Aryani, kemarilah. Ia mengulurkan tangannya padaku, suaranya lembut tak tertandingi. Saat saya hendak menaiki tangga, sesosok wanita yang kukenal muncul di belakangnya. Dia adalah Renata, aktris pendatang baru yang sedang naik daun. Gaun malam putih bersih membuatnya tampak rapuh dan memesona. Ia sedang menggandeng lengan Baskara, dan di jari manis kirinya, sebuah cincin berlian yang mencengangkan berkilauan. Saya berhenti melangkah. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu berharga untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 Aditama Group. Suara Baskara menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon. Hari ini, saya punya satu pengumuman yang sangat penting. Matanya menatapku, tetapi tatapan itu tidak lagi dipenuhi cinta seperti dulu. Hanya ada dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya, Baskara Aditama, secara resmi mengumumkan di sini bahwa pertunangan antara saya dan Nona Aryani Wiryawan berakhir mulai hari ini. Seluruh ruangan hening seketika, seolah disiram air es. Ratusan pasang mata terasa seperti pisau tajam yang menusukku. Telingaku berdengung, seakan seseorang memukul kepalaku dengan palu. Renata menyandarkan wajahnya ke dada Baskara dengan malu-malu, sementara tangan satunya mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Saya dan Renata telah menjalin hubungan selama lebih dari setengah tahun. Dan sekarang, dia sedang mengandung anak saya yang berusia 3 bulan. Suara Baskara tidak sedikit pun ragu, hanya ada kebanggaan. Sebagai seorang pria, saya harus bertanggung jawab atas wanita dan anak saya. Kuku-kuku saya menancap dalam ketelapak tangan, tetapi saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Setengah tahun yang lalu, saat itu adalah masa ketika ibu saya sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Baskara selalu berkata bahwa pekerjaan di kantor sangat sibuk, sehingga ia sering pulang larut atau tidak pulang sama sekali. Wah, Pak Baskara benar-benar pria sejati ya? Lalu bagaimana nasib Aryani? Suara bisik-bisik dari beberapa orang terdengar. Sebagian tersenyum sinis. Beberapa dari mereka datang hanya karena mengincar kekuasaan dan kekayaan keluarga Aditama. Selama 2 tahun terakhir, tahukah kalian berapa nilai hadiah yang saya belikan untuknya? Semuanya barang-barang super mahal. Hanya kalung berlian yang saya berikan minggu lalu saja nilainya sudah 15 miliar rupiah. Kalung itu, dia bilang itu hadiah ulang tahunku, dan dialah yang memaksa untuk membelikannya. Aku mencoba membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mas Baskara sangat baik pada Renata, suara manis Renata terdengar. Minggu lalu, Mas Baskara bahkan menggunakan black card-nya untuk membelikan penthouse di The Elysian Palace untukku. Katanya sebagai hadiah untuk anak kita. Ia sengaja menatapku, lalu melanjutkan. Oh ya, sepertinya kartu itu atas nama Nona Aryani Wiryawan ya? Ya. Black card itu adalah kartu tambahan keluarga yang diberikan ayahku. Kartu itu dibuat untuk membantu mengelola likuiditas Wiryawan Group, dengan limit hingga 100 miliar rupiah. Suara bisikan semakin kencang dari seluruh sudut ruangan. Aku bisa mendengar kata-kata kejam mereka dengan jelas. Kudengar Wiryawan Group sudah lama terseok-seok. Pasti dia mau menumpang hidup pada keluarga Aditama. Sok jual mahal, ternyata mata duitan juga. Kasihan sekali,
Dibatalkan pertunangannya di depan orang sebanyak ini, aku berdiri kaku seolah dipaku ke lantai. Darah di tubuhku terasa membeku. Apakah cinta selama 2 tahun ini hanyalah sebuah lelucon? Apakah semua kata-kata manis dan perhatiannya hanyalah sandiwara untuk mengincar kekuasaan dan modal dari Wiryawan Group? Baskara menatapku dengan tatapan seorang pemenang, lalu berkata, "Aryani, tolong jaga harga dirimu. Renata sedang hamil, dia butuh istirahat." Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, lalu diam-diam mengeluarkan ponsel dari tas tanganku. Aku memotret wajah menjijikan mereka berdua dan langsung mengirimkannya kepada ayah. "Ayah, keluarga Aditama harus membayar mahal untuk ini." "Bapak Baskara," suaraku terdengar begitu tenang hingga aneh. "Semoga berbahagia." Begitu aku berbalik, aku mendengar jeritan pura-pura Renata, "Ya ampun. Kenapa wanita itu tidak merasa apa-apa? Apa jangan-jangan dia sudah punya pria lain?" Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melangkah, selangkah demi selangkah, menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti menginjak bilah pisau. Tapi aku tidak boleh jatuh. Aku tidak boleh hancur di sini. Suara Ponga Baskara mengejarku dari belakang. "Hadirin sekalian, bulan depan saya dan Renata akan melangsungkan pernikahan. Kami mengundang Anda semua untuk hadir." Saat keluar dari hotel, angin malam yang dingin menyejukkan pipiku yang panas. Pak Somad, sopirku, bergegas menghampiri. "Nona, silakan masuk mobil." Begitu masuk ke dalam mobil, air mataku mengalir tanpa suara. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah api dendam. "Baskara, jika kau pikir Aryani ini hanya kelinci kecil yang naif, kau salah besar. Karena kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Aku menyeka air mataku dan menelepon ayah. "Ayah, blokir black card itu sekarang juga. Sudah ayah urus." "Ingat, Aryani, putri keluarga Wiryawan tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya." Suara ayah dari seberang telepon terdengar sedingin es. Aku menatap lampu-lampu neon yang berlalu cepat di luar jendela mobil, sambil tersenyum dingin. "Baskara, permainan baru saja dimulai." Sedan mewah itu meluncur meninggalkan hotel dalam keheningan. Cahaya malam Jakarta tampak kabur di luar jendela. Aku bersandar di jok kulit yang empuk, menatap layar ponsel yang dingin dengan hampa. Pak Somad melirikku beberapa kali melalui kaca spion dengan cemas, sebelum akhirnya bertanya, "Nona baik-baik saja?" Aku hanya menggeleng, tak mampu berkata-kata. Tenggorokanku tercekat. Jika aku bicara sekarang, emosi yang tertahan pasti akan meledak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Di layar hanya tertera kata ayah. Aku menarik napas dalam-dalam, dan menerima panggilan itu. "Aryani." Suara ayahku tetap tenang seperti biasa, tapi di balik ketenangan itu, aku bisa merasakan amarah yang membara. "Ayah sudah lihat fotonya. Apa yang ingin kau lakukan?" Kukuku semakin dalam menancap di telapak tangan. "Aku akan membuat keluarga Aditama membayarnya." "Ayah?" "Bagus," jawab ayah tanpa ragu. "Putri keluarga Wiryawan tidak akan pernah diremehkan. Ayah sudah memblokir kartu itu, dan semua dana investasi di Aditama Group sedang dalam proses penarikan. Lakukan apapun yang kau mau." Aku memejamkan mata. Bayangan wajah bahagia Baskara dan Renata, tatapan sinis dan kasihan dari semua orang di pesta, melintas di benakku. Aku akan membuat mereka berlutut memohon di hadapanku. Suaraku terdengar begitu dingin, bahkan aku sendiri terkejut. "Akan terjadi seperti yang kau inginkan." Ayah terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara yang lebih lembut, "Pulanglah, Nak. Ayah menunggumu di ruang kerja." Setelah menutup telepon, aku membuka media sosial. Seperti yang kuduga, drama di pesta perayaan Aditama Group telah menjadi topik terpanas nomor 1. Tagar, Baskara putus tunangan, Renata hamil, kasihan Aryani menjadi trending. Ketika aku membukanya, berita dari wartawan yang hadir di lokasi mengalir secara real time. Dalam foto, Baskara memeluk Renata dan tersenyum bahagia, sementara aku berdiri sendirian di bawah panggung dengan wajah pucat. Kolom komentar menjadi medan perang. Drama tahun ini. Baskara itu sampah. Kasihan sekali Aryani, dipermalukan di depan umum. Kasihan kenapa? Bukannya Wiryawan Group sudah lama bangkrut?
Pasti mau menumpang hidup tapi ditendang. Syukurin, Renata adalah pemenang sejati. Uang, pria, dan pewaris, semua ada. Tapi ku dengar cincin yang dipakai Renata itu dari black card-nya Aryani. Gila banget. Aku menggulir layar, membaca setiap komentar. Rasa dingin di hatiku semakin menjadi. Tiba-tiba, sebuah berita kilat baru yang baru saja diunggah melesat menjadi peringkat pertama. Membongkar latar belakang Aryani Wirjawan, putri tunggal Irawan Wirjawan, Chairman Wirjawan Group. Yang merilis berita ini adalah seorang jurnalis ekonomi terkenal. Ia melampirkan beberapa foto masa kecilku dengan ayah di taman rumah kami, tangkapan layar berita tahun lalu saat ayah memenangkan lelang sebuah properti mewah di Singapura dengan harga fantastis. Berita itu menyebutkan dengan jelas bahwa Chairman Irawan membeli properti itu sebagai hadiah pernikahan untuk putri satu-satunya, dan foto terakhir adalah struktur pemegang saham terbaru Wirjawan Group. Namaku tertera dengan jelas, dengan kepemilikan saham mencapai 20%. Berita ini bagaikan bom yang melumpuhkan dunia maya. Chairman Irawan? Apakah itu Irawan yang asetnya tersebar di seluruh dunia? Wow, jadi Aryani bukan Cinderella, tapi putri sungguhan. Baskara buta atau gimana? Putri salah satu orang terkaya di negeri ini ditinggalkan demi seorang aktris. Mana pakai kartu sang putri buat beli rumah untuk selingkuhannya lagi? Aditama Group bakal hancur kali ini. Gak sabar nunggu kelanjutannya. Ponselku mulai bergetar tanpa henti. Panggilan masuk dan pesan membanjir, sebagian besar berisi pesan penghiburan dari orang-orang yang menyebut diri mereka teman, yang biasanya jarang menghubungiku. Aku mengaturnya ke mode senyap dan melempar ponsel ke samping. Mobil memasuki kompleks kediaman kami yang terletak di salah satu kawasan termahal di Jakarta. Gerbang besi besar perlahan terbuka. Tukang kebun, kepala pelayan, dan para pelayan berbaris di kedua sisi jalan, wajah mereka penuh kekhawatiran dan amarah. Bibi Sumi, kepala pelayan, membukakan pintu mobil sambil menatapku dengan iba. Nona, Tuan Besar menunggu di ruang kerja. Aku mengangguk, lalu melangkah keluar dari mobil, masuk ke dalam rumah tempat aku dibesarkan. Setiap langkah, rasa malu dan cemoohan di pesta itu semakin jelas. Tapi tekadku juga semakin kuat. Pintu ruang kerja sedikit terbuka. Saat aku membukanya, kulihat ayah berdiri membelakangiku, menatap dokumen di dekat jendela. Ayah, panggilku pelan. Ayah berbalik. Meskipun usianya sudah lewat 60, ayah masih terlihat berwibawa. Namun saat ini, matanya yang menatapku hanya dipenuhi rasa iba dan amarah untuk putrinya. Ayah menghampiri dan memelukku erat. Pasti berat untukmu, nak. Hanya kata-kata sederhana, tapi dinding kekuatan yang coba kubangun runtuh seketika. Air mata mengalir deras membasahi setelan mahal ayah. Dia menggunakan uangku untuk wanita lain di depan semua orang. Dia bilang aku mata duitan dan mengincar kekuasaan keluarga Aditama. Aku terisak. Kata-kataku tak beraturan. Ayah mengelus punggungku dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang dalam dan dingin, keluarga Aditama itu tidak punya mata. Panji yang membesarkan anak seperti itu pantas mendapat ganjaran. Ayah menuntunku duduk di sofa dan menyerahkan dokumen di tangannya. Lihat ini, nak. Itu adalah surat penyitaan aset dan surat pemutusan kontrak investasi, yang sasarannya adalah proyek utama Aditama Group. Tanggal penandatanganan adalah 30 menit yang lalu. Proyek energi terbarukan Aditama Group, 70% dananya berasal dari Wirjawan Group, kata ayah seolah sedang membicarakan cuaca. Sekarang sumber dananya sudah diputus. Besok saat bursa saham dibuka, kita akan lihat sesuatu yang menyenangkan. Rasa puas membuncah di hatiku, tapi aku juga cemas. Ayah, jika melakukan itu, tidak akan berdampak pada perusahaan kita? Ayah tersenyum penuh percaya diri, senyuman seseorang yang mengendalikan segalanya. Tidak akan menggoyahkan fondasi Wirjawan Group, tapi cukup untuk membuat keluarga Aditama sakit sampai ke tulang. Dan ini baru permulaan. Tiba-tiba, Bibi Sumi mengetuk pintu. Wajahnya terlihat aneh. Tuan Besar, Nona, Bapak Panji, Chairman Aditama Group, dan istrinya datang ingin bertemu. Sekarang ada di depan gerbang, katanya harus bertemu Nona. Aku dan ayah saling berpandangan. Cepat juga, kata ayah datar. Suruh mereka masuk, Aryani.
Kau mau bertemu mereka? Aku menyeka air mataku. Menjawab dengan tatapan sedingin es, tentu saja. Aku ingin lihat bagaimana wajah orang yang dulu begitu angkuh itu sekarang. 5 menit kemudian, pintu terbuka lagi. Panji Aditama dan istrinya, Ibu Yurika, masuk dengan wajah cemas. Sikap angkuh dan anggun mereka tempo hari lenyap tak bersisa. Aryani, nak. Ibu Yurika melesat maju hendak memegang tanganku, tapi aku menghindar. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat, sebelum berubah menjadi penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Soal semalam, Tante sudah dengar semua. Itu semua salah Baskara, kami sudah memarahinya habis-habisan. Jadi, jangan diambil hati ya, nak. Pak Panji buru-buru menimpali. Benar, Aryani. Baskara pasti sedang khilaf, tergoda oleh aktris kecil itu. Keluarga Aditama hanya menganggapmu sebagai menantu. Aku tertawa sinis mendengar sandiwara mereka. Aku ingat, dulu Ibu Yurika pernah berkata bahwa keluarga kami statusnya lebih rendah dari Aditama, dan pernikahan ini seperti aku memanjat ke tempat yang lebih tinggi. Bapak sendiri juga pernah beberapa kali berkata di depan umum, bahwa persatuan dua keluarga ini adalah keberuntungan bagi Wiryawan Group. Begitu tahu latar belakang saya yang sebenarnya, kalian cepat sekali berbalik arah, ya, Bapak, Ibu. Ucapku dingin dan menjaga jarak. Saya dan Bapak Baskara sudah membatalkan pertunangan, tidak perlu bicara seperti ini lagi. Aryani, itu hanya ucapan emosi Baskara. Undangan sudah disebar, mana bisa dibatalkan begitu saja? Ibu Yurika panik. Jangan khawatir. Anak yang bernama Renata itu, keluarga Aditama tidak akan pernah menerimanya. Soal anak di kandungannya, kami akan bereskan. Cara mereka membicarakan nyawa yang belum lahir dengan enteng membuatku merinding. Itu urusan internal keluarga Aditama. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ketika aku berkata dingin, Pak Panji semakin panik. Aryani, kami tahu Baskara bersalah padamu. Tapi kedua keluarga kita sudah lama bekerja sama. Masa urusan bisnis harus hancur karena masalah anak-anak? Jika Wiryawan Group menarik investasi mendadak, Aditama bisa hancur. Tolong bicaralah dengan Tuan Irawan. Akhirnya mereka menunjukkan belangnya. Ayah duduk menyesap teh di sofa dengan santai, bahkan tidak melirik mereka. Aku tersenyum dingin. Bapak Panji, keputusan bisnis adalah keputusan resmi Dewan Direksi Wiryawan Group, tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi saya. Dan mengenai hubungan saya dengan Bapak Baskara, dia menggunakan kartu atas nama saya untuk membiayai wanita lain dan menghina saya di depan seluruh dunia. Bapak Panji, bagaimana masalah ini seharusnya diselesaikan? Wajah Pak Panji pucat pasi. Ibu Yurika mencoba mengatakan sesuatu, tapi ayah memotongnya. Sumi. Ayah meletakkan cangkir tehnya, suaranya dalam tapi penuh wibawa yang tak terbantahkan. Antar tamu kita keluar. Tuan Irawan, dengarkan saya dulu. Ini hanya salah paham. Teriak Panji, akhirnya ayah menoleh pada mereka, tatapannya setajam silet. Panji, saya beri waktu 3 hari. Dalam 3 hari, suruh Baskara meminta maaf secara resmi kepada putri saya melalui surat kabar, dan kembalikan semua uang yang telah ia gunakan dari kartu putri saya. Jika tidak, suara ayah semakin dingin, penarikan investasi ini hanyalah permulaan. Panji dan Yurika berdiri kaku, wajah mereka sepucat kertas. Bibi Sumi berdiri di depan mereka dengan wajah datar. Silakan lewat sini, Tuan, Nyonya. Aku menatap punggung mereka berdua yang diseret keluar dengan enggan. Di hatiku tidak ada rasa kasihan sedikit pun, hanya tekad yang dingin. Layar ponselku menyala, notifikasi berita kilat, krisis. Aditama Group terancam bangkrut pasca ditarik investor besar. Saham anjlok 30% pra-pembukaan, diduga terkait penarikan modal Wiryawan Group. Seolah aku bisa mendengar suara kerajaan besar bernama Aditama runtuh dari kejauhan. Dan aku tahu. Ini baru permulaan. Baskara, Renata, utang kalian padaku, akan kutagih semuanya, pokok dan bunganya. Panji dan Yurika diusir dari kediaman Wiryawan dalam kondisi nyaris terhuyung-huyung. Gerbang besi berukir yang berat menutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia yang pernah coba mereka panjat, bersama dengan sisa-sisa harga diri mereka.
Di dalam ruang kerja, keheningan kembali. Hanya ada suara TikTok pelan dari jam antik. Ayah berjalan ke lemari minuman, menuangkan 2 gelas brandy berwarna ambar, dan menyerahkan satu padaku. Minumlah agar lebih hangat. Suara ayah memiliki kekuatan yang menenangkan. Aryani, kau melakukannya dengan baik, lebih tenang dari yang ayah duga. Aku menerima gelas itu. Kehangatannya menjalar melalui jemariku yang dingin. Saat cairan keras itu mengalir di tenggorokan, rasa panas yang aneh justru menenangkan hatiku yang bergejolak. Aku hanya tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mereka, kataku, menatap cairan yang beriak di gelas. Aku tidak ingin Baskara tahu bahwa pengkhianatannya bisa menghancurkanku. Hancur? Ayah tertawa pelan, tawa yang memiliki kekhasan dingin seorang chairman. Kau tidak perlu hancur di depan siapapun. Sebaliknya, kaulah yang bisa menghancurkan mereka. Jangan lupa, kau adalah Putri Wiryawan Group. Selalu ingat siapa yang ada di belakangmu. Ayah berjalan ke meja kerjanya dan menekan intercom. Sumi, panggil Pak Tanuwijaya dan tim investigasi untuk datang ke ruang rapat kecil dalam 30 menit. Setelah memberi perintah, ayah berbalik menatapku. Malam ini tidurlah di sini. Jangan pergi kemana-mana. Para wartawan pasti sedang memburumu seperti hiu mencium darah. Apartemenmu tidak aman. Aku mengangguk. Saat ini aku butuh ruang aman yang kukenal, tempat aku bisa menyembuhkan luka dan mengumpulkan kembali diriku. Ayah, aku mengangkat wajah, mataku berkilat dengan tekad yang bahkan aku sendiri tidak tahu kumiliki. Menarik investasi dan memblokir kartu saja tidak cukup. Aku harus tahu segalanya. Kapan Baskara dan Renata memulai hubungan mereka? Apa saja yang dia lakukan dengan uangku? Dan apakah internal Aditama Group benar-benar bersih? Mata ayah menunjukkan kepuasan. Ini baru putri ayah. Jangan khawatir. Ayah sudah menyuruh orang untuk menyelidikinya. Tim kita bukan hanya pengacara atau analis keuangan. Ayah berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya. Tapi sekarang yang kau butuhkan adalah istirahat. Mandi air hangat, lalu tidur yang nyenyak. Besok pagi kau akan melihat laporan pertamanya. Sikap ayah yang tegas dan percaya diri membuat hatiku tenang sepenuhnya. Aku kembali ke kamarku di kediaman Wiryawan, bukan di apartemen yang nyaris menjadi rumah pernikahan kami. Semua perabotan dan dekorasi masih sama seperti sebelum aku pindah, seolah 2 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Aku melepaskan gaun malamku dan berendam di bak mandi yang telah ditetesi minyak esensial. Air hangat memeluk tubuhku yang dingin, tapi bayangan kejadian buruk di pesta kembali seperti mimpi buruk. Tatapan dingin Baskara, ucapan sombong Renata, dan tatapan kasihan serta cemoohan orang-orang, jantungku berdebar kencang lagi, rasa sakit yang menyesakkan menyelimuti tubuhku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menenggelamkan diri sepenuhnya di bawah air. Hingga udara di paru-paruku habis, barulah aku muncul ke permukaan, terengah-engah. Tidak boleh lemah seperti ini lagi. Yang kubutuhkan sekarang bukan kesedihan, tapi kemarahan. Setelah mandi, aku mengenakan jubah mandi yang lembut dan duduk di depan meja rias. Di ponsel, ada ratusan pesan belum dibaca dan puluhan panggilan tak terjawab. Selain beberapa teman dekat yang benar-benar khawatir, sisanya hanyalah penghiburan palsu dan pertanyaan penuh rasa ingin tahu. Aku hanya menjawab teman-temanku yang tulus dengan singkat, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Terima kasih." Lalu mematikan semua notifikasi media sosial. Dunia menjadi sunyi, tapi aku tahu badai di dunia maya baru saja dimulai. Saat membuka aplikasi berita ekonomi, tajuk utama dipenuhi berita penarikan investasi Wiryawan Group dan anjloknya saham Aditama Group. Wiryawan Group tarik modal mendadak, saham Aditama Group anjlok 32%, sentuh rekor terendah. Analis. Penarikan modal Wiryawan dapat picu krisis likuiditas Aditama. Retak hubungan dua keluarga kongsi, akhir dari aliansi bisnis. Foto yang menyertai berita adalah gambar Baskara yang sedang berpidato dengan bangga pada peletakan batu pertama proyek energi terbarukan tahun lalu. Kolom komentar dipenuhi kemarahan warganet. Cepat sekali karmanya, pewaris generasi kedua yang menghancurkan negara. Perasaan puas yang dingin dan kompleks muncul di hatiku. Tiba-tiba, ada notifikasi pesan baru dari aplikasi pesan terenkripsi. Pengirimnya bernama Nightingale. Nona Aryani,
Data awal set pertama sudah kami dapatkan. Ada beberapa konten sensitif. Mohon Nona siapkan mental. Apakah bisa kami kirim sekarang? Itu adalah tim intelijen rahasia yang melapor langsung kepada ayah. Kecepatan kerja mereka luar biasa. Kirim sekarang. Ketikku dengan jari gemetar. Tak lama, beberapa file terenkripsi terkirim. Aku memasukkan kata sandi dari ayah dan membuka file pertama. Isinya puluhan foto beresolusi tinggi. Foto pertama adalah Bhaskara dan Renata berciuman di sebuah pantai pribadi. Tanggal pengambilan adalah 6 bulan lalu, saat ibuku baru didiagnosis kanker stadium akhir dan aku merawatnya di rumah sakit siang dan malam. Dia bilang padaku harus meninjau proyek penting di luar negeri. Foto kedua adalah mereka keluar dari sebuah klinik kandungan premium. Renata menggandeng lengannya sambil mengelus perutnya yang sedikit buncit, tersenyum bahagia. Itu terjadi bulan lalu. Foto-foto berikutnya adalah saat mereka berbelanja di butik-butik mewah, makan di restoran mahal, bahkan melihat-lihat villa super mewah. Di banyak foto, Bhaskara memegang black card berukir namaku. Napasku tercekat, aku merasa mual. Tapi yang membuat darahku benar-benar beku adalah beberapa foto terakhir. Satu foto menunjukkan Bhaskara dan Renata berciuman mesra di sudut taman di bawah gedung rumah sakit tempat ibuku dirawat. Di salah satu sudut foto, terlihat siluet samar diriku yang sedang menjaga ibu di dekat jendela. Dan satu foto lagi adalah kemarin sore, beberapa jam sebelum pesta. Bhaskara dan Renata bercumbu di ranjang kamar tidur apartemen yang nyaris menjadi rumah pernikahan kami. Spray itu, aku yang memilihnya, sulaman yang melambangkan cinta abadi. Kini itu menjadi ejekan paling kejam. Huek, aku tidak tahan lagi. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Perasaan dikhianati tidak pernah senyata dan setajam ini, seolah sebatang es beracun menusuk dan mengoyak jantungku perlahan. Air mata mengalir tanpa henti, bukan karena sedih, tapi karena amarah dan rasa jijik yang mencapai puncaknya. Aku membasuh wajahku berulang kali dengan air dingin. Di cermin, terpantul wajahku yang pucat dengan mata merah menyala-nyala karena dendam. Aryani, sadarlah. Menangisi sampah seperti itu adalah penghinaan bagi dirimu sendiri. Aku kembali ke kamar tidur dan membuka file kedua dengan tangan gemetar. Itu adalah rekaman audio percakapan Bhaskara dan Renata. Tempat, The Elysian Palace. Waktu, tadi malam. Aku menekan tombol putar. Mas Bhaskara, besok di pesta apa Mas benar-benar akan bilang begitu? Kak Aryani tidak akan syok? Suara melengking Renata terdengar. Syok? Apa haknya? Cuma anak dari keluarga bangkrut yang mau menumpang hidup. Kalau bukan karena Aditama Group membantu selama 2 tahun ini, Wiryawan Group sudah lama hancur. Harusnya dia tahu diri, tawa sinis Bhaskara menyusul. Tapi, black card itu kan punya Kak Aryani. Punya dia? Tanpa keluarga Aditama, dari mana dia punya uang? Pakai saja. Anggap saja kompensasi karena sudah membuang waktuku selama 2 tahun. Besok semuanya berakhir. Aku akan mengusirnya dan membawamu masuk ke rumah secara resmi. Baik Aditama maupun Wiryawan, akan menjadi milik kita. Mas Bhaskara hebat sekali. Oh ya. Penthouse di The Elysian Palace, Renata suka sekali. Tentu harus atas nama Renata. Ya, hanya satu rumah, apa masalahnya? Kalau aku berhasil mengambil alih semua proyek yang diinvestasikan Wiryawan, uang segini tidak ada artinya. Rekaman audio berakhir dengan suara aktivitas intim mereka yang menjijikkan. Aku duduk terpaku di kursi, tubuhku terasa semakin dingin. Mengambil alih proyek Wiryawan? Dia tidak hanya ingin menghinaku, tapi dia berencana menggunakan pernikahan sebagai dalih untuk menggelapkan aset Wiryawan Group sejak awal. Luar biasa. Tunanganku yang sangat baik. Aku membuka file terakhir dengan tangan gemetar. Itu adalah pindaian beberapa dokumen keuangan, dengan daftar transaksi yang dirangkum rapi. Rincian semua transaksi yang dilakukan Bhaskara menggunakan kartuku selama setengah tahun terakhir. Uang muka dan biaya lain pembelian penthouse The Elysian Palace untuk Renata, 40 miliar rupiah. Perhiasan, barang-barang mewah, pakaian, tas untuk Renata, sekitar 8 miliar rupiah. Mobil sport untuk Renata, 5 miliar rupiah. Hotel mewah, restoran, perjalanan luar negeri, sekitar 2 miliar rupiah.
Total sekitar 55 miliar rupiah. Dan di kolom keterangan, tertulis, hadiah, biaya representasi, bahkan pembelian material proyek. Tidak hanya itu, laporan analisis tim intelijen juga menyebutkan bahwa Baskara kemungkinan menggunakan jabatannya untuk mendirikan beberapa perusahaan fiktif untuk menggelapkan dana Aditama Group dan dana investasi dari Wirjawan Group untuk kepentingan pribadi. Jumlahnya tak terbayangkan. Sebagian uang itu mungkin digunakan untuk menutupi lubang akibat penggunaan black cardku yang boros. Manusia serakah, tidak tahu malu, dan jahat. Aku bangkit dan berjalan mondar-mandir di kamar. Amarah yang luar biasa hampir meledak dari dadaku. Aku harus melakukan sesuatu sekarang. Aku mengambil ponsel dan langsung menelepon Baskara. Setelah beberapa saat, dia menjawab. Suara musik yang hingar-bingar terdengar bersama dengan suara Baskara yang kesal dan mabuk. Aryani, ada apa malam-malam begini? Atau kau menyesal dan mau memohon untuk kembali? Bayangan dirinya menggandeng Renata dan tersenyum pongah muncul di kepalaku. Aku menarik napas dalam dan berbicara dengan suara yang sangat tenang. Bapak Baskara, apa penthouse di The Elysian Palace nyaman? Di seberang sana hening sejenak. Sepertinya dia sedang mencari tempat yang lebih sepi. Apa maksudmu? Suaranya terdengar waspada. Maksudku? Menggunakan kartuku untuk membiayai wanita lain? Pasti rasanya hebat sekali ya, aku tertawa sinis. Lebih dari 50 miliar. Bapak Baskara ini seleranya tinggi juga, kau yang memberikannya padaku. Itu kompensasi untuk waktuku selama 2 tahun. Bentak Baskara. Kompensasi? Sebentar lagi kau akan tahu siapa yang harus memberi kompensasi pada siapa? Oh, dan aku ingatkan sesuatu ya. Uang proyek yang kau gelapkan dan laporan keuangan yang kau palsukan itu. Kau pikir tidak ada yang tahu? Hanya terdengar napas yang terengah-engah dari seberang sana. Kakau, bicara apa kau ini? Suaranya jelas bergetar. Gila atau tidak, sebentar lagi kau akan tahu. Oh. Sampaikan salamku untuk Nona Renata ya. Hasil Photoshopnya untuk tes kehamilan itu bagus juga. Sayang. Palsu tetaplah palsu. Aryani. Beraninya kau menyelidikiku. Aku tidak memberinya kesempatan untuk berteriak lebih lanjut dan langsung menutup telepon. Setelah itu, aku mengambil tangkapan layar bagian penting dari rekaman suara dan rincian transaksi kartu, lalu mengirimkannya ke Pusat Pengaduan Fraud Otoritas Jasa Keuangan, OJK, sebagai pelapor anonim. Setelah semuanya selesai, seluruh energiku seakan terkuras habis. Aku terduduk di karpet berbulu. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing, hari baru telah dimulai, tapi mimpi buruk keluarga Aditama baru saja akan dimulai. Aku mengambil ponsel dan membuka media sosial Renata. Ada unggahan baru 10 menit yang lalu. Sebuah selfie di depan cermin, sengaja memamerkan cincin berlian dan perutnya yang sedikit buncit. Terima kasih untuk segalanya. Menantikan kehidupan baru yang akan datang. Masa depan akan penuh dengan hal-hal baik. Kolom komentar dipenuhi ucapan selamat dari penggemar dan warganet. Aku menyimpan foto itu diam-diam. Renata, Baskara, masa depan indah yang kalian impikan. Mungkin tidak akan sama seperti yang kalian bayangkan. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah gorden tebal, menciptakan seberkas cahaya panjang di lantai. Aku hampir tidak tidur semalaman, tapi anehnya merasa sangat waspada. Kemarahan adalah tonik terbaik, ia menyapu bersih semua kelelahan dan kesedihan, menyisakan hanya pikiran yang dingin dan fokus pada balas dendam. Saat aku turun, ayah sudah duduk di meja makan, membaca koran bisnis. Sudah bangun? Ayah meletakkan korannya dan menatapku. Kondisimu terlihat lebih baik dari yang ayah kira. Berapapun yang kuterima, harus kukembalikan setimpal, ayah. Baru kondisiku akan membaik, kataku sambil menarik kursi. Pelayan menuangkan susu hangat dan menyajikan sarapan. Sifatmu persis seperti ibumu waktu muda, ayah tersenyum, lalu menggeser tablet ke depanku. Lihat ini, sebagai hidangan pembuka, di layar, sedang berlangsung siaran langsung berita ekonomi pagi. Latar belakangnya adalah gedung kantor pusat Aditama Group. Pintu masuknya dipenuhi wartawan yang mengerumuni dan menembakkan kilatan blitz tanpa henti. Penyiar berita melaporkan dengan cepat,
setelah sahamnya anjlok parah di Bursa Amerika tadi malam, hari ini saham Aditama Group di pasar domestik kembali anjlok 45% hingga memicu circuit breaker. Hingga saat ini, pihak Aditama Group belum memberikan pernyataan resmi, namun kekhawatiran di pasar telah mencapai puncaknya. Ada kabar bahwa pihak OJK telah memulai investigasi internal terkait manajemen keuangan Aditama Group. Gambar beralih ke wajah Panji yang sedang dikerumuni wartawan. Dikelilingi pengawal, ia berusaha menerobos kerumunan menuju mobilnya dengan susah payah. Wibawanya yang dulu lenyap tak bersisa. Pak Panji, apakah benar Wiryawan Group menarik investasi? Apakah investigasi OJK terkait penggelapan dana? Di mana Pak Baskara sekarang? Panji hanya diam dan menyelinap masuk ke mobil dengan tergesa-gesa. Puas? Tanya ayah sambil mengoleskan selai pada rotinya dengan santai. Belum cukup, kataku sambil memotong telur di piringku. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, Bibi Sumi datang. Di belakangnya, berdiri seorang pria paruh-baya berkacamata bingkai emas yang tampak berwibawa, dan seorang wanita muda dengan setelan kerja yang rapi. Tuan Besar, Nona, Bapak Tanuwijaya dan Ibu Isra sudah datang. Pak Tanuwijaya adalah kepala tim hukum Wiryawan Group, sedangkan Ibu Isra adalah kepala tim intelijen rahasia. Keduanya meletakkan setumpuk map tebal di atas meja. Tuan Besar, Nona, Pak Tanuwijaya memulai. Ini adalah bukti awal mengenai penggunaan kartu kredit Nona oleh Bapak Baskara tanpa izin, serta tindak penipuan, cukup untuk menuntut secara perdata untuk pengembalian seluruh dana, dan mungkin lebih. Selain itu, informasi mengenai penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan telah kami kirimkan ke OJK sebagai pelapor anonim sesuai perintah. Sepertinya tindakan mereka cepat, lanjutnya. Kemudian Ibu Isra melaporkan, suaranya tanpa emosi namun penuh kekuatan. Dari rekaman CCTV dan dashcam yang kami peroleh, dapat dipastikan hubungan Bapak Baskara dan Nona Renata telah berlangsung setidaknya 7 bulan. Terutama saat Nona sedang merawat nyonya di rumah sakit, Bapak Baskara berdalih dinas ke luar negeri untuk berlibur dengan Nona Renata. Ini adalah daftar tanggal, waktu, dan lokasi terkait. Selembar kertas yang ia serahkan berisi catatan padat, setajam pisau yang mengiris kembali hatiku. Aku menerimanya dengan wajah datar, jari-jariku memutih karena menahannya terlalu keras. Satu hal lagi, Ibu Isra melirik ayah sejenak. Setelah mendapat izin, ia melanjutkan, dini hari tadi, Bapak Baskara melakukan panggilan darurat kepada beberapa pemegang saham Aditama Group untuk menggalang dana, tapi tidak berhasil. Ia juga mencoba menghubungi Nona Renata berkali-kali, tapi tidak diangkat. Tidak bisa dihubungi? Aku mengangkat alis. Nona Renata langsung dirawat di sebuah rumah sakit swasta setelah pesta semalam. Alasannya adalah untuk istirahat karena kehamilan muda. Ibu Isra menyerahkan foto lain. Tetapi sebenarnya, diduga ia ke sana untuk persiapan aborsi darurat. Dalam foto itu, Renata mengenakan kacamata hitam dan topi, bergegas masuk ke sebuah rumah sakit swasta mewah yang terkenal dengan bedah plastik dan kandungan. Aku langsung mengerti segalanya. Kehamilan palsu, atau ia berniat menggugurkannya. Terus pantau, perintah ayah datar. Jika perlu, bantu Nona Renata kita mendapatkan sedikit perhatian publik. Baik, Tuan Besar. Aryani, apa rencanamu hari ini? Ayah menatapku. Mau di rumah saja atau? Aku meletakkan garpu dan pisau, lalu menyeka bibirku. Sore ini aku ada janji untuk menata rambut dan rias wajah. Semua orang ayah, Pak Tanuwijaya, dan Ibu Isra menatapku dengan heran. Sore ini, aku tersenyum dingin, ada pesta amal yang diadakan oleh Prakarsa Group, kan? Wiryawan Group juga diundang. Prakarsa Group adalah salah satu dari 3 konglomerat raksasa di Indonesia, bersama dengan Wiryawan dan Aditama. Terutama belakangan ini, pertumbuhannya sangat pesat. Chairman Prakarsa Group saat ini adalah Krishna, seorang CEO muda yang baru kembali dari luar negeri beberapa tahun lalu dan langsung mengambil alih kendali perusahaan dengan tegas. Dia juga teman masa kecilku. Mata ayah menunjukkan kepuasan. Ide bagus. Tunjukkan pada semua orang bahwa Putri Wiryawan Group tidak mudah jatuh. Kemudian ayah beralih ke Pak Tanuwijaya. Siapkan mobil dan pengawal tingkat tertinggi untuk Nona, yang paling mewah. Baik. Tuan, pukul 5 sore,
Aku duduk di ruang rias pribadi Wiryawan Group. Para ahli terbaik bergerak di sekelilingku. Ketika semuanya selesai dan aku berdiri di depan cermin, aku terdiam sejenak. Gaun malam Valentino merah menyala menonjolkan kulit putihku. Eyeliner yang tajam dan bibir merah menyala menciptakan aura yang tak tersentuh. Di leherku, bukan lagi kalung pemberian Baskara, melainkan kalung berlian yang dimenangkan ayah dari lelang Kristies tahun lalu sebagai hadiah untukku, berkilauan cemerlang. Nona cantik sekali. Bintang utama malam ini pasti Nona, puji penata rias dengan tulus. Aku tersenyum tipis. Tentu saja harus begitu. Saat mobil berhenti di depan pintu masuk hotel, di luar sudah penuh dengan kilatan blitz. Wartawan pasti sudah mendengar aku akan datang. Aku melangkah anggun dengan sepatu hak tinggi 10 cm dari Jimmy Choo. Di tengah udara malam yang dingin, kilatan blitz menyambar bersamaan dengan serbuan pertanyaan. Nona Aryani, bisa berkomentar tentang perselingkuhan Bapak Baskara? Apakah penarikan investasi Wiryawan Group berarti pemutusan total dengan Aditama Group? Anda berpakaian begitu indah hari ini. Ada alasan khusus? Aku tetap tersenyum dan berjalan di atas karpet merah tanpa menjawab. Aku bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang bisa menggoyahkanku lagi. Saat memasuki ballroom, semua mata tertuju padaku lagi. Aku mengabaikan semuanya dan berjalan lurus ke arah Krishna. Tuan rumah malam ini, dia sedang berbicara dengan orang lain. Seolah merasakan tatapanku, ia menoleh. Mata kami bertemu. Di mata Krishna, ada keterkejutan dan kekaguman, sebelum berubah menjadi perasaan yang kompleks dan dalam. Ia menghentikan percakapannya dan berjalan ke arahku. Aryani. Suara pria yang lebih dalam dan dewasa dari dalam ingatanku. Kak Krishna? Aku tersenyum anggun dan mengulurkan tangan. Selamat untuk acara amalnya. Ia menjabat tanganku, lembut tapi kokoh. Matanya masih tertuju pada wajahku, penuh kekhawatiran dan simpati. Terima kasih sudah datang. Kamu tidak apa-apa? Dia pasti tahu apa yang terjadi semalam. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, senyumku sempurna tanpa celah. Sesuatu berkilat di mata Krishna yang dalam. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tapi merangkul pinggangku dengan lembut dan membawaku ke tengah ruangan. Ayo kita minum sesuatu. Tindakannya adalah pesan kuat bagi semua orang. Di belakang Aryani dari Wiryawan Group, ada Prakarsa Group. Pemandangan kami berjalan berdampingan menarik perhatian wartawan dan semua orang. Ya ampun. Aryani dan Krishna dekat sejak kapan? Wah, ini jadi makin seru. Aditama benar-benar tamat. Nah, ini baru pasangan yang serasi. Di tengah bisik-bisik, aku melihat tatapan goyah dari orang-orang yang dulu dekat dengan keluarga Aditama. Tiba-tiba, seseorang berjalan terhuyung-huyung ke arahku. Ibu Yurika. Rambutnya acak-acakan, riasannya luntur, kehilangan semua auranya sebagai seorang nyonya besar. Aryani. Nak, jangan lakukan ini. Baskara sudah mengaku salah. Dia bilang dia hanya kilaf tergoda setan itu. Tolong. Bicaralah dengan Tuan Irawan, selamatkan keluarga Aditama. Kalau begini terus, kita semua bisa bangkrut. Jeritannya menarik perhatian semua orang. Aku menyentakkan tanganku dengan dingin. Krishna melangkah maju untuk melindungiku. Ibu, ini tempat umum. Mohon jaga sikap Anda. Nasib Aditama Group adalah tanggung jawab keluarga Aditama sendiri, tidak ada hubungannya dengan Aryani. Bagaimana tidak ada hubungannya? Ini semua karena dia. Karena saya apa? Potongku, lalu mengeraskan suara agar semua orang mendengar. Karena putra Anda menggunakan uang saya untuk membiayai wanita lain? Karena dia berselingkuh saat ibu saya sakit? Atau karena sekarang dia sedang diselidiki atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar? Apakah semua itu saya yang menyuruhnya? Setiap kata-kataku membuat wajah Ibu Yurika semakin pucat. Orang-orang di sekitar terkejut, dia tidak bisa menjawab, hanya berdiri gemetar dan hampir jatuh. Sepertinya ibu sedang tidak sehat. Kata Krishna dingin. Siapa saja, tolong bawa ibu ini ke ruang istirahat. Petugas bergegas datang dan membawanya keluar. Keributan ini membawa suasana pesta malam ini ke puncaknya. Aku tersenyum meminta maaf pada Krishna. Maaf, Kak Krishna, sudah membuat keributan. Tidak apa-apa. Ia menatapku dengan dalam,
lalu berbisik pelan, hanya cukup untuk kami berdua. Kerja bagus. Kau lebih kuat dari yang kukira. Suaranya tulus penuh kekaguman dan sedikit simpati. Saat aku ke toilet, aku mendengar dua wanita berbisik dari bilik sebelah. Gila ya? Kemarin dipermalukan habis-habisan, hari ini sudah didukung Prakarsa Group. Iya. Baskara itu benar-benar buta. Tapi Aryani juga bukan orang biasa. Lihat saja. Santai seperti tidak terjadi apa-apa. Lihat ini. Renata jadi trending nomor 1. Aku menghentikan tanganku yang sedang memoles lipstik. Kudengar wanita di luar membuka video di ponselnya. Breaking news. Aktris Renata ketahuan hamil palsu, demi gaet pewaris kongsi. Foto terbaru perut kempes, tak wajar untuk orang hamil 3 bulan. Kini mengurung diri di RS swasta. Aku memasukkan lipstik ke tasku dengan wajah datar dan berjalan keluar. Saat kembali ke ballroom, suasananya semakin aneh. Banyak orang menatap ponsel mereka dan berbisik. Krishna datang membawa segelas sampahnya. Sudah lihat? Cepat juga ya penanganannya. Ini ulah ayahmu, Kak? Apa itu penting? Aku menyesap sampahnya dan tersenyum dingin. Kebenaran adalah kebenaran. Suatu hari pasti akan terungkap. Menjelang akhir acara, Krishna naik ke panggung untuk berpidato. Di akhir pidatonya, ia menoleh ke arahku dan berkata, "Terakhir, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan rasa hormat dan dukungan saya untuk seorang teman. Saya mengagumi kemampuan dan kekuatannya. Dan saya akan mendukung jalannya dalam mencari keadilan dan kebenaran. Mulai sekarang, Prakarsa Group akan bekerja sama dengan perusahaan yang jujur dan bertanggung jawab secara sosial, seperti dirinya." Matanya lurus menatapku. Sejak saat itu, di kalangan sosialita, tidak ada lagi yang memandangku sebagai wanita malang yang dicampakkan. Aku adalah Aryani, pewaris Wiryawan Group, dan orang yang didukung secara terbuka oleh Chairman Prakarsa Group. Setelah acara selesai, Krishna mengantarku ke mobil. Selanjutnya mau apa? Mengambil kembali milikku, dan membuat orang yang bersalah membayarnya. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Terima kasih. Saat mobil melaju, aku bersandar di jok. Rasa lelah menyerbu, tapi di dalam hati ada api yang membara. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Aryani, ini Baskara. Kita bisa bicara? Tolong." Aku menatap pesan itu, berpikir sejenak, lalu mengetik balasan singkat. "Bisa. Tapi waktu dan tempat, aku yang tentukan." Lalu aku langsung memblokir nomornya. "Baskara, permainan baru saja dimulai. Dan percakapan kita tidak akan seperti yang kau bayangkan." Setelah mengirim pesan itu, aku melempar ponsel ke jok di sebelahku seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Mobil melaju dalam keheningan menuju kediaman Wiryawan. Lampu-lampu neon di luar jendela melukiskan siluet dingin ibu kota. "Langsung pulang, Nona?" tanya pengawal di kursi depan. Aku memejamkan mata dan memijat pelipisku. Ketegangan dari pesta dan ketenangan yang kupaksakan kini berubah menjadi kelelahan, tapi kepalaku anehnya terasa jernih. Tatapan dalam Krishna, jeritan Ibu Yurika, dan bisik-bisik tentang kehamilan palsu Renata terus berputar di kepala. Semuanya seperti jaring laba-laba yang rumit, dan di baliknya mungkin ada rahasia yang tak terduga. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan dari ayah. "Sudah pulang?" Datang ke ruang kerjaku. Aku menarik napas dalam, dan berkata kepada pengawal, "Ke kantor pusat perusahaan." Ayah masih di kantor selarut ini, berarti ada sesuatu yang sangat penting terjadi. 30 menit kemudian, aku melangkah masuk ke ruang kerja chairman di lantai teratas gedung Wiryawan Group, tempat di mana seluruh pemandangan malam kota terlihat. Ayah berdiri membelakangiku di dekat jendela, memegang selembar dokumen tua. Ayah berbalik. Di wajahnya ada ekspresi serius dan tak percaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Sudah datang. Malam ini kau melakukannya dengan baik." Ayah menuntunku duduk di sofa dan meletakkan dokumen itu di depanku. "Lihat ini, Nak." "Apa ini, Ayah?" Aku mengambil dokumen itu dengan penasaran. Itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah usang, dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit swasta terkenal, tertanggal 28 tahun yang lalu. Nama pasien, Panji Aditama.
Di kolom pemeriksaan tertulis jelas, evaluasi kesuburan. Jantungku serasa jatuh. Aku membaca dokumen itu dengan cepat. Di kolom kesimpulan, tertulis dengan istilah medis yang dingin, motilitas sperma sangat rendah, tingkat kehamilan alami kurang dari 0,1%. Diagnosis, infertilitas. Ini. Aku terkejut hingga tak bisa berkata-kata, hanya menatap ayah, Pak Panji mandul, lalu Baskara. Bagaimana bisa? Saat itu, perebutan kekuasaan di internal keluarga Aditama sangat sengit. Panji baru saja naik jabatan, posisinya belum stabil. Tidak punya pewaris adalah kelemahan fatal. Hasil tes ini adalah rahasia terbesarnya saat itu. Tatapan ayah menajam, sebuah hipotesis yang luar biasa tetapi sangat mungkin muncul di kepalaku. Jadi, Baskara bukan putra kandung Pak Panji, dia anak yang diadopsi Ibu Yurika dari suatu tempat. Suara datar ayah bagaikan ledakan besar. Mereka mengklaim dia lahir prematur dan lemah, jadi harus dirawat di luar negeri, dan baru dibawa pulang saat berusia 8 tahun. Semuanya dilakukan secara rahasia. Orang yang tahu soal ini hampir tidak ada. Yang dulu tahu sudah dibungkam atau dikirim ke tempat lain oleh Panji. Aku duduk terpaku, mencoba mencerna kebenaran yang mengejutkan ini. Baskara, yang selalu bangga dengan garis keturunan Aditama, ternyata hanyalah pewaris palsu. Lelucon apalagi yang lebih besar dari ini? Bagaimana ayah bisa mendapatkan dokumen ini? Musuh terbesar Aditama bukanlah kita, tapi orang dalam keluarga mereka sendiri yang menginginkan kekuasaan. Selalu ada orang yang menyimpan rahasia seperti ini, menunggu waktu yang tepat, dan sekaranglah waktunya. Ayah berhenti, lalu menatapku dengan dalam. Tapi ini belum semuanya. Aryani, waktu kecil, kau ingat keluarga Prakarsa pernah kehilangan seorang putra? Aku berpikir sejenak. Keluarga Prakarsa dan keluarga kami sangat dekat. Waktu kecil, aku sering bermain di rumah mereka. Samar-samar aku ingat, keluarga Prakarsa punya seorang putra sulung yang lebih tua dariku, tapi tubuhnya lemah dan jarang terlihat. Lalu sekitar usia 10 tahun, ku dengar dia menghilang, dan setelah ditemukan langsung dikirim ke luar negeri. Anak itu, jangan-jangan, tim investigasi kita menggali asal-usul Baskara dan menemukan bahwa panti asuhan yang sering dikunjungi Ibu Yurika saat itu sangat dekat dengan lokasi hilangnya putra keluarga Prakarsa. Waktunya juga cocok, terlebih lagi, setelah Krishna kembali, dia diam-diam menyelidiki tentang kakaknya yang sudah meninggal. Kakak? Bukankah Krishna anak tunggal? Sepertinya aku pernah dengar keluarga Prakarsa punya putra sulung tapi meninggal karena sakit. Hipotesis yang lebih gila dan mengejutkan menghantam kepalaku. Jangan bilang, Baskara adalah putra sulung keluarga Prakarsa yang dikabarkan telah meninggal, dan Krishna. Sangat mungkin Krishna adalah putra kandung Panji dan Yurika. Ayah melanjutkan. Saat itu mungkin terjadi kecelakaan di rumah sakit hingga bayi tertukar, atau ada yang sengaja menukarnya. Ini luar biasa. Tapi semua kepingan puzzle terasa pas. Mengapa Krishna begitu peduli dengan urusan keluarga Aditama? Mengapa malam itu ia begitu melindungiku? Dan mengapa cinta Panji dan Yurika untuk Baskara terasa begitu dangkal dan aneh? Ayah. Jadi, aku terkejut hingga tak bisa melanjutkan. Saat ini masih hipotesis, belum ada bukti pasti, kata-kata ayah menyadarkanku. Tapi tidak ada asap tanpa api. Ayah sudah menyuruh orang untuk mencari catatan rumah sakit saat itu dan melacak orang-orang yang terlibat. Tiba-tiba, ponsel pribadiku berdering. Nomor terenkripsi. Aku melirik ayah, lalu mengangkatnya. Nona Aryani, ini tim intelijen, Isra. Suara Ibu Isra terdengar mendesak. Saat kami memantau pergerakan Bapak Baskara, kami menemukan dia tidak pulang ke rumah, melainkan muncul di pasar pinjaman ilegal. Dari pemeriksaan, ia diam-diam menghubungi seorang rentenir bawah tanah yang punya catatan pencucian uang yang sedang kami awasi. Diduga ia mencoba memindahkan aset ke luar negeri secara ilegal. Apa? Aku sontak berdiri. Gila? Dalam situasi seperti ini, anjing yang terpojok pasti akan menggigit, kata ayah dingin. Ada buktinya? Cukup sulit. Tempat pertemuan mereka adalah titik buta CCTV. Tapi kami mendapatkan gambar keduanya masuk ke tempat yang sama,
dan rekaman suara percakapan telepon Baskara yang menyebutkan kata luar negeri dan uang tunai. Terus awasi. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin, lalu bocorkan informasi tentang usahanya memindahkan aset ke OJK sebagai pelapor anonim. Baik. Setelah menutup telepon, aku dan ayah saling menatap. Kami bisa membaca dinginnya tatapan satu sama lain. Baskara, kau bukan hanya jahat, tapi juga bodoh. Melakukan hal ilegal dalam situasi seperti ini sama dengan menggali kuburanmu sendiri. Ayah, jika buktinya sudah didapat, aku ingin menjadi orang yang membongkar semua rahasia ini sendiri, kataku sambil menatap keluar jendela. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Saat Baskara tahu bahwa posisi pewaris Aditama yang begitu ia banggakan hanyalah lelucon, saat ia tahu bahwa darah biru yang coba ia pertahankan tidak ada nilainya sama sekali, bagaimana wajahnya akan berubah? Tentu saja, jawab ayah datar. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka dan Krishna masuk. Di tangannya juga ada sebuah amplop dokumen. Ia menatapku dan ayah bergantian, lalu berkata dengan suara yang dalam dan tegas, "Om, Aryani, sepertinya aku sudah menemukan kakakku." Ucapan Krishna bagaikan batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak besar di hatiku dan ayah. Ruangan hening sejenak. Ayah yang pertama memecah keheningan. "Duduk dulu, Krishna." Krishna duduk di sofa di sebelahku, menatapku dengan tatapan yang rumit. Ada kekhawatiran, rasa bersalah, dan perasaan lain yang sulit ditebak. Ia meletakkan amplop tebal di atas meja. "Kak Krishna, tadi kau bilang menemukan kakakmu?" Suaraku bergetar. Aku sudah menyelidiki ini selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah percaya kakakku benar-benar meninggal. Krishna mengeluarkan sebuah foto lama dari amplop. Di foto itu, ada dua bayi baru lahir yang wajahnya identik, berbaring berdampingan. "Ini Kak Guna, kakakku. Dan ini aku. Kami kembar identik." "Kembar?" Aku terkejut lagi. Aku tidak pernah tahu keluarga Prakarsa punya anak kembar. Waktu kecil, Kak Guna lebih lemah dariku. Setelah sakit radang paru-paru parah, keluarga mengirimnya ke sebuah rumah sakit rehabilitasi swasta yang diinvestasikan oleh keluarga Aditama. Tapi tak lama, kami diberitahu bahwa dia meninggal, dan jenazahnya langsung dikremasi. Aku bahkan tidak melihat wajahnya untuk terakhir kali. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen lagi. Ini salinan hasil tes DNA dari rumah sakit saat itu yang baru kutemukan. Sampel A adalah gigi susu kakakku yang kusimpan. Dan sampel B. Krishna mengangkat wajah, tatapannya setajam silet. Dot adalah helai rambut Baskara yang terjatuh di klub pribadi. Hasilnya cocok. Saat semua hipotesis menjadi kenyataan, aku merasa pusing hingga harus berpegangan pada lengan sofa. Baskara adalah putra sulung keluarga Prakarsa yang telah meninggal, dan ia benar-benar kakak kandung Krishna. Dan Krishna adalah putra kandung Panji dan Yurika. Lalu apa rencanamu? Akhirnya ayah bertanya. Krishna memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan tatapan penuh tekad dingin. "Aku akan mengambil kembali kehidupan kakakku, dan kehidupanku. Utang yang dimiliki keluarga Aditama pada keluarga Prakarsa dan kakakku, akan kutagih semuanya." Ia menatapku dan berkata, "Aryani, tujuan kita sama." Saat itulah aku mengerti mengapa ia begitu melindungiku. Kami berdua adalah korban yang hidupnya dihancurkan oleh tipu daya keluarga Aditama. Apa yang bisa kubantu? 3 hari lagi akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa Aditama Group, di sanalah semuanya akan ditentukan. Selama 3 hari terakhir, Aditama Group berada dalam kondisi sekarat, sahamnya anjlok setiap hari, dan saat investigasi OJK dimulai secara resmi, Panji terpojok dari segala arah. Baskara, yang ditambah dengan tuduhan pencucian uang, benar-benar kehilangan akal. Ia terus mengirim pesan ancaman dan permohonan padaku, yang semuanya kusimpan sebagai bukti. Renata, diboikot dari dunia hiburan karena skandal kehamilan palsu dan penggelapan pajak, dan tibalah pagi hari Rups. Aku mengenakan setelan Armani yang sederhana namun paling kuat. Tunjukkan pada mereka siapa Putri Wiryawan. Setelah mendapat dukungan dari ayah, aku langsung menuju kantor pusat Aditama Group. Begitu pintu ruang rapat terbuka, semua mata tertuju padaku. Panji duduk dengan wajah pucat, sementara Baskara menatapku dengan mata memerah.
Rapat dimulai, Panji mengumumkan rencana restrukturisasi, tapi reaksi pemegang saham dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Krishna masuk bersama tim pengacaranya, kehadirannya membuat seluruh ruangan gempar. Krishna mengabaikan Panji, berjalan lurus ke kursi pimpinan. Perkenalkan, saya Krishna, Chairman Prakarsa Group, dan juga kreditur terbesar yang tidak diungkapkan dari Aditama Group. Ucapannya membuat ruangan nyaris pecah. Ia menampilkan surat utang rahasia Aditama Group di layar dan mengumumkan akan menyita seluruh aset Aditama Group karena gagal bayar. Ini rencana busuk. Ayah, dia mau merebut perusahaan kita, teriak Baskara kalap. Rencana busuk? Krishna tertawa dingin, lalu menampilkan hasil tes DNA dirinya dan Baskara di layar. 28 tahun yang lalu, kalian, keluarga Aditama, mencuri kakakku dari rumah sakit untuk dijadikan pewaris. Dan putra kandung kalian adalah aku, yang kalian buang ke keluarga Prakarsa. Ucapannya membuat seluruh ruangan membeku. Panji terengah-engah, sementara Baskara hanya bisa bergumam bohong seperti orang gila. Aku bangkit dan berdiri di samping Krishna. Bapak Baskara. Ah tidak, Bapak Guna. Anda tidak hanya mencuri kehidupan orang lain, tapi juga menggunakan uang saya untuk membiayai selingkuhan Anda, dan mencoba menggelapkan uang secara ilegal. Aku menampilkan foto pertemuan Baskara dengan rentenir dan rekaman percakapannya di layar. Orang seperti Anda, apa haknya menjadi pewaris Aditama Group? Aryani. Karena kau. Aku akan membunuhmu. Baskara menerjang ke arahku, tapi langsung ditahan oleh pengawal dan ditekan ke lantai. Krishna menatap sosok yang terbaring di lantai dengan pandangan menghina, lalu mengumumkan di depan para pemegang saham, sebagai kreditur terbesar Aditama Group, dan sebagai putra kandung Bapak Panji dan Ibu Yurika, saya memberhentikan Panji dan Baskara dari semua posisi saat ini juga, dan saya akan mengambil alih Aditama Group untuk merestrukturisasinya, atau membiarkannya bangkrut dan hilang dari sejarah di sini. Tidak ada pilihan lain. Pemegang saham secara aklamasi menyetujui usulan Krishna. Dan pada saat itu juga, Panji muntah darah dan pingsan. Ruang rapat menjadi kacau balau, aku dan Krishna berjalan keluar dari sana. Terima kasih. Aryani, di ujung koridor. Ia berbalik dan berkata padaku, selanjutnya apa? Biar hukum yang menangani. Dan aku akan mengambil kembali semua yang dirampas dari kakakku. Namanya. Dan hidupnya. Suaranya dipenuhi kesedihan, dendam, dan tekad yang terpendam selama 28 tahun. Peristiwa mengejutkan di Rups Aditama Group mengguncang seluruh negeri. Setiap tajuk berita dan surat kabar dipenuhi kisah rahasia keluarga konglomerat yang seperti drama sinetron dan runtuhnya sebuah kerajaan. Panji terserang stroke dan terbaring di ranjang rumah sakit menunggu persidangan. Ibu Yurika mengakui semua tuduhan dan menjalani terapi kejiwaan. Pria yang dulu dipanggil Baskara, Guna, divonis hukuman penjara yang lama atas berbagai kejahatan. Kabarnya, ia masih tidak mau menerima kebenaran tentang asal-usulnya hingga kondisi mentalnya hancur total. Renata juga menerima ganjarannya atas penipuan dan penggelapan pajak. 3 tahun berlalu. Krishna berhasil merestrukturisasi Aditama Group yang hancur menjadi anak perusahaan penting di bawah Prakarsa Group. Aku meneruskan jabatan dari ayah, memimpin Wiryawan Group, dan bersama Krishna, kami menciptakan sejarah baru di dunia ekonomi Indonesia. Kami menjadi mitra bisnis dan sandaran terkuat bagi satu sama lain. Dan hari ini, di ballroom hotel tempat kejadian buruk 3 tahun lalu terjadi, sebuah pesta perayaan kesuksesan forum bisnis Prakarsa Group diadakan. Aku menggandeng lengan Krishna, memasuki ballroom di tengah ucapan selamat dan sorak-sorai. Ketika pesta mencapai puncaknya, Krishna naik ke panggung. Setelah selesai berpidato, ia berjalan lurus ke arahku dan berlutut dengan satu kaki. Di tangannya ada sebuah cincin berlian biru yang berkilau seperti bintang di langit malam. Aryani. 3 tahun yang lalu, di sini, kau mengalami mimpi buruk. Hari ini, di sini, aku ingin memberimu sebuah awal yang baru. Kita telah melihat masa tersulit satu sama lain, dan kita bersama di hari kita menjadi yang terkuat. Aryani, menikahlah denganku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk melindungimu dan mencintaimu. Pengakuan cintanya yang tulus membuatku menitikkan air mata. Aku mengangguk. Ya, aku juga. Seketika,
seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan dan sorak-sorai meriah. Krishna memasangkan cincin di jariku dan memelukku erat. Dalam pelukannya, aku tak sengaja melihat layar TV di sudut ruangan. Sebuah berita kilat internasional. Seorang pria tua Asia sedang menerima penghargaan atas karya amalnya. Namanya James Lee. Dia adalah teman lama ibuku yang mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan. Ibu, apa ibu lihat? Putri yang ibu khawatirkan sekarang sangat bahagia. Jadi, di surga, semoga ibu tenang, ya? Krishna menggenggam tanganku, dan kami menghadap para tamu bersama. Di luar jendela, cahaya malam ibu kota bersinar seperti gugusan bintang. Aku tahu saat itu juga. Era Aryani dan Krishna baru saja benar-benar dimulai.